Masih di Mata Empat, Kita kulik Mata Publik. Seru hari ini kita akan ngobrol hal yang sangat berbeda karena kita dari dua alam yang berbeda. Iya. Nah, tentunya menarik banget. Kira-kira apa aja nih Mbak Dani? Coba jelasin. Dua alam yang berbeda itu maksudnya kalau dirimu ini kan tentang cantik ya. Mungkin para sobat tahu nih, kalau ini si Mbak ini cantik banget gitu ya. Masya Allah ya. Beda dengan diriku. Anak gunung gitu ya. Iya. Anak gunung bercampur dengan dunia kecantikan. Iya. Dan kebetulan memang Fitri, kita kenal Fitri namanya ya. Ini bergerak di bidang dunia kecantikan. Ya. Betul. Dan kebetulan Mbak Dani juga dia bergerak di bidang travel, di mana banyak banget tuh event-event yang mesti naik-naik gunung gitu ya, yang berbeda nih. Ya kan, yang kita berdua beda banget sebenarnya. Meskipun kita berada di dua alam yang berbeda nih Mbak ya, tapi kita sama-sama single mom nih kebetulan. Ya, berarti alam yang sama juga ada. Ada samanya. Iya. Oke, nah gue tuh mau nanya nih Mbak, kalau misalkan lu lagi naik gunung gitu kan, otomatis kan lu gak ada pasangan nih, ya kan? Nah lu sendirian. Nah itu gimana tuh? Lu gimana menyikapinya? Gimana nanti lo di jalan, lo ada ketakutan gak sih gitu untuk mengalami itu semua? Kalau untuk ketakutan itu udah pasti ya. Itu ketakutan udah pasti. Terus gua ninggalin anak-anak gua. Nah itu dia. Terus? Nah tapi yang dimana trip-trip gue itu bukan hanya sekedar trip pribadi sendiri, kesenangan pribadi, tapi lebih cari cuan, Bo. Oh iya, tetap ya. Nah iya bener itu. Iya, lebih cari cuan. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan sebagai seorang single mom, pasti kita butuh tuh. Iya, ya kan? Itu. Karena kita mensupport keluarga kita, anak kita gitu kan. Jadi nah, seru banget. Jadi trip-trip itu kita bukan hanya trip, tapi kita juga mencari cuan. Yang dimana akhirnya gue bikin usaha juga di bidang travel, di bidang usaha adventure, travel, semuanya segala macam. Keren ya, mantap. Dan ini ya para sobat, untuk Mbak Fitri juga sama seperti Dani nih, ya sama seperti gue nih. Benar. Ya kan, di bidang dunia kecantikan. Lihat dong Ayu mukanya ya, Ayu banget. Iya, Ayu benar. Ya, terus gimana Ayu kan? Nah gimana nih? Boleh ya kita kulik-kulik nih. Kok tertarik dengan dunia kecantikan? Emang wanita itu harus cantik? Emang wanita itu cantik. Kalau ganteng mah laki. Iya nah, benar. Mungkin bisa cerita kenapa tertarik dengan dunia kecantikan itu? Oke, jadi sebenarnya gini Mbak, awalnya gue itu bikin bisnis home spa dulu, dimana gue nyari modal yang modal paling minim, dan gue tertarik gitu, karena kebetulan emang gue suka banget pijit-pijit awalnya. Awalnya gitu, gue pijit tapi pijit yang positif ya. Gitu. Terus akhirnya gue bikin lah dengan modal gue yang sangat minim saat itu. Terus gue akhirnya berpikir gimana kalau seandainya gue gak usah punya tempat dulu, tapi gue datang ke rumah-rumah. Gitu kan, door to door. Walaupun saat itu bukan gue yang turun ya, ada terapis gue gitu. Cuma memang belum banyak. Dan akhirnya ternyata minatnya luar biasa. Gue gak nyangka juga gitu kan, itu masih terus berjalan. Nah, akhirnya gue seriusin Mbak, sampai akhirnya di sekitar 2 tahun lalu, di tahun 2000 berapa ya, 2000 gue lupa deh, pokoknya 2 tahun lalu gitu, itu akhirnya gue punya sedikit rezeki untuk membuka beauty care-nya. Dan tentunya gue harus mendalami itu kan, karena nggak mungkin kalau itu karyawan gue doang yang bisa, tapi gue nggak bisa. Akhirnya gue mendalami itu, dan alhamdulillah berjalan. Dan akhirnya sekarang gue bikinlah pelatihan kecantikannya untuk orang-orang yang mau usaha di bidang kecantikan, tapi bingung gitu kan, gimana caranya. Gitu. Jadi ke situ lah arahnya. Memang relate banget seputar kecantikan. Tapi bisa nggak sih kalau misal kayak kita nih anak gunung, kita anak gunung mana pernah ada ini ya para sobat ya, mana pernah sih ada kepikiran untuk mempercantik diri? Ada sih, karena kan kita naik gunung dekil gitu ya. Kita dekil juga sih, maksudnya panas-panasan gitu. Gak hanya gunung juga sih, di pantai kita juga main kan, di pantai nyelam gitu kan. Pokoknya beradventure lah. Nah kalau pantai nyelam kebetulan gue suka tuh, lo bisa ajak gue. Gue suka nyelam pantai tuh, gue demen gitu. Kalau gunung emang agak kurang, sambil kelelep. Iya. Nah itu kan paling nggak kita gosong ya mukanya. Sebenarnya perlu nggak sih perawatan gitu tuh? Sedangkan kita tipe orang yang biasanya ya nggak mau ribet ya. Kita nggak mau ribet. Terus wah harus pakai krim ini itu kayaknya ribet banget sih. Itu perlu nggak sih sebenarnya untuk perawatan
Perawatannya untuk perawatan kita sendiri itu perlu nggak sih? Kalau menurut gue perlu nggak perlu itu relatif ya Mbak ya. Tapi kalau dibilang secara manfaatnya itu bagaimana? Manfaatnya itu luar biasa banget. Jadi kita sebagai wanita itu memang kan kodratnya kita mensyukuri nikmat ya dari Allah ya. Gimana caranya kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, menjaganya itu gimana lagi? Dengan cara treatment, ya kan? Terus dengan cara kita menggunakan, walaupun bukan rangkaian skincare, tapi setidaknya minimal sunscreen itu harus tetap dipakai. Oh, gitu. Sunscreen. Sunscreen minimal. Sunscreen tuh yang bentuknya kayak gimana tuh? Bentuknya, kalau merek banyak, kalau bentuk biasanya ada yang cair, ada yang dia agak sedikit kental, gitu kan. Gitu. Tapi itu bagus, karena apa? Karena lu kan sering banget ke gunung gitu kan, ke pantai yang dimana langsung sama matahari ya, langsung ngetat sama matahari. Nah, caranya gimana supaya untuk menghindari itu? Karena penuaan itu sebenarnya justru terjadi akibat sinar matahari itu. Nah, kita cegahnya tuh pakai itu. Enggak tua, nggak tua, lo muda kalau gue bilang. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang perlu banget gitu ya untuk perawatan seperti itu ya? Perlu lah Mbak, perlu banget. Apalagi kan istilahnya usia kita juga bukan usia yang muda nih. Nah, dari sekarang ini sebenarnya nih lo harus udah mulai pakai sunscreen lah minimal. Cuman kalau kita asupan makanan gitu? Iya, kalau asupan makanan tuh penting. Terus kalau bisa mengurangi gula, karena ternyata gula itu juga salah satu penyebab penuaan supaya jadi lebih cepat. Gula dikurangin, olahraga juga kita harus teratur minimal minggu ya 3 kali lah. Gitu. Terus sunscreen aja, kita mulai dari sunscreen dulu. Itu tuh harus buat sunscreen itu belum tahu sunscreen. Sunscreen, aduh ntar bahasanya aja sih sunscreen. Ntar gue kasih sunscreen pokoknya. Maaf nih untuk para sobat yang memang sudah terbiasa dengan perawatan ya. Ini jujur gue nggak tahu sunscreen itu bagaimana. Itu seperti apa? Nah pokoknya kalau lo udah main sama gue, otomatis lo akan mengenal itu namanya sunscreen, akan mengenal yang namanya serum. Minimal lo pakai itu aja dulu. Gitu. Apalagi kalau mau naik gunung, berenang. Karena kalau berenang tuh apalagi ya kalau misalnya lo nyelam gitu-gitu tuh ke pantai kan? Itu udah pasti. Kering memang, cuman kan gue biasanya pakai itu olive oil, cuma itu aja sih. Tapi olive oil bagus juga. Bagus juga. Aja. Jadi ada yang bilang kalau kita pakai olive oil doang itu bagus juga sebenarnya. Cuma kalau gue bilang nggak ada salahnya lo nambahin sedikit sunscreen. Ditambah gitu ya. Betul. Supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi itu hanya yang di luar ya. Kalau yang di dalamnya itu vitamin udah pasti bagus, kita harus minum. Terus ya tadi olahraga, makanan sehat, mengurangi gula. Nah gula itu salah satunya ya dari nasi juga. Walaupun sebenarnya nggak harus dihilangkan nasinya, tapi kayak es krim, minuman manis itu kita kurangin lah. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Tapi mungkin porsinya aja dikecilin. Gitu. Kalau di gue tuh memang kayak kita berjip-jip ria, bermotor-motor ria, seperti itu. Pokoknya yang berbau adventure lah, emang itu kesukaan gue gitu ya. Kalau selesai ya tinggal cuci muka aja, pakai air cuma gitu aja. Pokoknya nggak ribet lah ya. Pokoknya nggak ribet-ribet gitu sih. Tapi nggak apa-apa sih Mbak, kalaupun misalkan lo memang anak adventure, tapi misalkan lu imbangi dengan sunscreen, mungkin dengan sedikit berdandar atau menggunakan skincare gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih kan, jadi lu malah tambah cantik. Iya, tapi biasanya tensin juga kali. Iya, Dani pakai apaan nih gitu. Tumben gitu kali ya. Biasanya udah cuci muka biasa aja gitu kan. Tapi ya mungkin sekarang lah 2025 nih resolusi ya, minimal kita ada yang mesti ditambah itu yang tadi sunscreennya. Jadi untuk person nih, untuk para sobat yang memang beradventure ya, bisa kita cantik gitu. Bisa banget. Nggak hanya untuk memanjat tebing, untuk apa semuanya segala macam. Jadi kita bergerak di bidang lapangan, tapi kita tetap fresh gitu ya. Iya dong. Iya, harus lihat kayak si Mbak ini. Iya. Jadi malu. Iya. Ya nih ada pertanyaan nih. Kan dirimu memang bergerak di dunia kecantikan. Pernah nggak sih kepikiran pengen masuk ke dunia gua nih, misalnya beradventure atau naik gunung lah, atau arung jeram lah, atau manjat tebing lah, apa gitu? Gimana? Takut kasar nggak? Kalau manjat tebing apalagi kita tangan kasar-kasar udah pasti. Memang kita tangan kasar karena kita ke hutan aja kita megang-megang kan. Nah itu berani nggak terima tantangan itu? Berani banget. Tapi kebetulan gue kalau disuruh naik panjat tebing sih terus terang gue nggak sanggup ya, karena emang nggak bisa. Tapi kalau nyelam terus
ke gunung boleh juga, boleh dicoba karena kayaknya perlu juga kan sekali-sekali kita healing gitu. Nah kalau misalkan panjat tebing gue akui memang gue give up deh. Emang di situ bukan skill gue gitu. Ya kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih Mbak. Cuma kalau naik motoran terus apa gitu masih oke lah. Panas-panas gitu. Kalau itu arus liar. Arus liar apa tuh? Arung jeram. Oh iya, gak apa-apa, gue suka. Oh gitu. Kanyut gimana? Enggak lah, gue bisa berenang. Kalau kanyut gimana? Dadah gitu. Paling dadain doang lo ya. Iya. Makeup luntur gak masalah. Nggak pakai makeup juga nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Nanti kita terima tantangannya nih. Boleh. Kita ajak sekali-sekali dia nih. Siap. Mau gue malah tadi ngajakin kan gue, Mbak, kita aja ke gunung yuk gitu. Nyobain gue gitu. Oke, nah kalau lo sendiri gimana nih? Mau nggak treatment? Berapa kali gue ajak treatment nggak mau soalnya. Nah, gimana treatment? Laser nyobain. Terus nyobain facial gitu. Injeksi dong sekali-sekali. Whitening nggak apa-apa kali. Nah, gimana? Itu nih para sobatnya yang belum gue berani ya, pengen utek-utek gitu. Jadi untuk kayak perawatan itu tuh gue belum berani. Karena pertama untuk sekedar krim aja nih ya, untuk sekedar krim aja itu gue takut gatel-gatel gitu loh. Karena muka lo sensitif ya. Oke. Gatel-gatel yang ada dari gue beli krimnya itu sampai ke dokternya aja, mahalan dokternya gitu. Jadi karena buat ngobatin itu ya. Sekali tuh pernah ngalamin para sobat. Sekali itu ngerasain pakai krim itu udah nggak mau lagi. Itu panas banget ya. Terus kayak suntik-suntik tuh takut jarum suntik, Bo. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Emang kalau suntik-suntik kan udah ranahnya dokter ya. Nah, cuma kalau misalkan sensitif dari skincare lo itu sebenarnya gue rasa mungkin karena memang nggak cocok aja. Tapi sebenarnya bisa juga pilih jenis skincare yang khusus untuk kulit sensitif. Gitu. Jadi tinggal pemilihan produk kandungannya aja, ingredientnya aja sebenarnya. Gitu. Kalau kayak minum-minum apa tuh yang kemarin dari Bekasi itu? Minuman kolagen. Iya, kolagen memang nggak apa-apa dah, tinggal minum gitu. Vitamin juga kali ya. Nggak apa-apa deh kalau kolagen kan sama dengan ceker ayam. Iya, ceker ayam gitu bagus. Kan. Ceker ayam tuh bagus loh para sobat untuk apa? Kolagen. Sebagai kolagen untuk kulit itu. Gitu. Sama buah-buahan juga bagus. Itu nggak apa-apa deh dibanding gua harus suntik terus pakai krim-krim itu nggak apa-apa. Berarti sebenarnya gini ya, kita nggak ada masalah sebenarnya untuk masuk ke dunia masing-masing ya. Laser Tapi kita mungkin memang ada batasannya juga mana yang bisa kita masukin, mana enggak gitu ya. Kayak tadi kan gue panjat tebing nggak bisa. Terus kalau lo mungkin kalau treatment yang agak-agak ekstrim lo nggak mau gitu kan. Terus pakai skincare yang segala macam lo juga nggak mau ribet. Itu kok mau cantik panggung gitu. Nggak apa-apa dong. Kan mana tahu bisa dapat suami baru ya. Tuh, gue cantik pangling lagi. Nggak apa-apa. Dari juragan kontrakan dulu. Ya. Kalau dapet kasih gue ya. Ya. Kontrakannya. Lu mau orangnya gue mau kontrakannya gitu. Oke. Gitu ya. Jadi ya memang yang tadi lo tanya tuh gue itu bahasanya udah serem banget, laser, laser badan di laser cut gitu. Enggak, sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Jadi kalau laser yang soft itu kan kayak black doll gitu nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau misalkan lu yang invasif ya, misalkan yang melukai gitu. Jadi ya memang tuh agak ekstrim dan itu pun nggak gue lakuin gitu. Tapi kalau masih yang seputar di superficial aja di area luar gitu nggak ada masalah sebenarnya. Itu bikin ini kok. Mencerahkan wajah juga. Kayak kemarin para sobat pernah ngintip yang ngulik dikit di salonnya Fitri. Ada orang di laser tuh yang bekasnya lahiran tuh ya. Oh, bukan laser, itu fibroplasma. Waduh, itu ngeliatnya hidup banget. Ya itu emang agak sakit, tapi itu sebenarnya untuk ngilangin stretch mark. Jadi bukannya laser ya, tapi dia pakai alatnya itu sebenarnya ngebakar, tapi kita bikin kecil-kecil untuk meningkatkan fibroplasma. Jadi alhamdulillah Gusti Allah, kagak ada gua, jadi kagak perlu begitu-gituan. Ya nggak perlu, kalau itu kayaknya gue juga nggak ngelakuin itu kan. Tapi facial kayaknya boleh lah sekali. Oke, baik, mata empat. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang dunia yang berbeda. Ya, yes. Kali ini dunia kecantikan dan gua dunia traveling dan adventure. Iya. Nah, untuk selanjutnya nggak boleh kemana-mana. Untuk para sobat mata empat yang mau tahu tentang dunia adventure dan dunia travel, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut bersama Dani. Dan jangan lupa juga kalau misalkan mau ngomongin tentang kecantikan, tetap sama gue nanti akan kita kulik sama-sama, oke? Ya. Mata empat, ayo!